Selamat sore semuanya, sehat selalu. Yang dari kota Tenggarong tadi siapa ya? Hadir, Mau hadir. absen dulu. Oh, Hadir, Hadir. Oke, dari Kota Baru, Kota Baru. Ada? Masih di Kota Lama atau gimana? Kemudian ada dari mana lagi, Mbak? Jogja. Dari Jogja. Ada nggak dari Jogja? Ah, hadir. Oke, terima kasih. Mantap. Terima kasih teman-teman udah hadir pada hari ini. Oh, belum ada lihat Bontang nih. Ada teman-teman Bontang nggak? Bontang. Teman-teman Bontang. Belum ada sepertinya, Mbak. Oke. Nah, teman-teman semua, perkenalkan, siapa tahu ada yang baru belum melihat saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Jahamidah dengan posisi legal dan public relasi. Dan hari ini mungkin akan menjadi apa ya, pembicara di acara Telkom Telindo volume yang ketiga. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya tentang judol maupun pinjol itu udah nggak asing lagi di teman-teman. Tapi tahu tidak teman-teman bahwa judol dan pinjol itu mempengaruhi di antara otak kita dan sel-sel kita dan secara tidak langsung itu dapat memburuk ke depan hari maupun orang-orang sekitar kita. Seperti itu. Nah, aku izin share ya, teman-teman semua. Mana sih ya? Yang mana ya, Pak? Kita close dulu. Close. Ini next. Hmm. Oh, di sini. Banyak banget. Terbuka. Tabir-tabir. Yes. Oke. Share. Hmm. Oke, sudah terlihat di layarnya teman-teman semua? Sudah belum ya? Sudah. Oke. Oke, kita buka teman-teman semua. Jadi karena judul jadi pinjol. Kenapa sih kok ada judi online tapi juga ada pinjol? Nah, dua hal ini saling keterkaitan di antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau judi itu sudah dapat mempengaruhi hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan pinjaman instan. Nah, muncullah yang namanya adalah pinjol. Seperti itu, teman-teman semua. Kemudian, nah, di dalam slide ini ada sebuah berita yang itu dari Pekanbaru. Barista di Pekanbaru ditemukan tewas akibat kecanduan judol. Tinggalkan password dan HP berisi sebuah wasiat. Kemudian, seorang pria di Pekanbaru bunuh diri di area kafe, tinggalkan pesan diduga karena judol dan hutang. Pelajaran untuk kita semua, judol tidak akan membuatmu kaya, melainkan sebaliknya. Nah, di sini banyak pertanyaan. Kenapa sih? Kan judi online, kok bisa dia mendorong dirinya dia itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin eh, orang melihatnya bunuh diri. Kenapa harus memilih bunuh diri? Dan eh kenapa sih memilih jalan itu kan bisa diselesaikan dengan membayar dan lain sebagainya gitu kan. Tapi sebenarnya dia melakukan bunuh diri itu bukan semata-mata dia nggak bisa bayar aja teman-teman. Tapi ada di mana hal-hal itu mendorong diri dia untuk melakukan itu dari akibat kerusakan-kerusakan sel-sel saraf otaknya. Seperti itu. Kita masuk ke dalam materi anatomi. Di dalam tubuh kita ada bagian yang terpenting kedua dari jantung, yaitu sebuah otak. Otak kita itu ada tiga bagian, teman-teman. Ada bagian depan, tengah, dan batang otak. Nah, di antara tiga bagian otak kita ini
akan ada banyak sekali fungsi-fungsi yang mungkin menurut kita kayak, kok aku bisa sih ngambil keputusan ini? Kok aku bisa sih bertindak ini? Kok aku begini? Kok aku begini? Karena apa? Karena dorongan dari sel-sel otak. Nah, tiga peran bagian otak ini sangat penting bagi kehidupan kita. Yang bagian depan, yang bagian sini teman-teman, itu namanya adalah pusat komando darurat. Sorry, yang bagian depan itu tuh namanya adalah siaga gerak cepat atau bagian depan. Kemudian disebut sebagai prefrontal cortex. Kemudian juga ada yang namanya batang otak. Nah, batang otak kita itu adalah pusat komando darurat kita atau yang disebut sebagai sistem limbik amigdala. Kemudian yang otak kecil kita yaitu untuk fungsinya adalah untuk menyiapkan otot-otot tubuh untuk bereaksi hitungan detik atau mengirim saraf-saraf untuk kita bergerak seperti itu. Nah, yang perlu saya tekankan lagi di sini, saya bukan dokter, saya bukan juga analisa anatomi dan lain sebagainya, tidak. Tapi di sini adalah menurut penelitian jurnal-jurnal, kenapa kita itu bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti itu. Di balik layar judul dan pinjol, bagaimana otak kita dibajak? Jadi sebenarnya di dalam layar judul dan pinjol yang teman-teman lihat, itu otak kita sedang dibajak tanpa teman-teman sadarin. Kenapa bisa disebut sebagai dibajak? Karena ada di mana layar itu mempunyai warna-warna yang menarik dan tulisan-tulisan yang menarik, menimbulkan efektivitas adiktif di dalam mata kita. Nah, efeknya itu sama seperti kita narkoba, kecanduan judi online itu secara biologis merusak sirkuit saraf otak dan memicu perilaku kompulsif yang mirip dengan kecanduan alkohol atau narkoba. Nah, jadi efeknya itu tanpa kita sadarin kita tuh kayak apa ya, melakukan tindakan yang di luar dari diri kita gitu secara tidak langsung. Kemudian ada pembajakan sistem saraf, judul memicu lonjakan ekstrem dopamin atau hormon kesenangan saat bertaruh atau menang. Karena saat pembajakan sistem saraf ini munculnya hormon kesenangan yang terlalu melonjak tinggi sehingga batang otak kita itu aktif, teman-teman. Batang otak kita aktif sehingga membuat sistem sistem saraf berpikir kita itu tidak normal atau bisa disebut sebagai lumpuh lumpuh sementara gitu teman-teman. Nah, di dalam itu juga ada yang namanya toleransi otak. Ketika terjadi dopamin yang sangat tinggi, akibatnya adalah otak kita menjadi kebal akan segala nalar, akan segala logis di pikiran kita itu udah tidak tidak bisa lagi atau disebut sebagai kebal. Pecandu terpaksa menaikkan nilai taruhannya hanya untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang sama. Jadi dia akan terus menambah, menambah, menambah agar apa? Ya agar hormon kesenangannya dia itu terpenuhi gitu. Kemudian data judul di Indonesia. Nah, cukup prihatin sebenarnya melihat data judul di Indonesia sendiri sangat sangat tinggi. Pada ini data diambil pada tahun 2025 ya teman-teman semua. Tren lonjakan jumlah pemain judul itu merambah ke usia yang di bawah 10 tahun. Jadi miris banget di mungkin adik ataupun saudara sekitar, kita tidak tahu ternyata mereka melakukan judul gitu. Dan ini masuk ke dalam ranah di bawah 10 tahun yang sekitar 2,02% dari tahun 2017 sampai 2023 itu kurang lebih sekitar 80.000 anak. Kemudian proporsi pengeluaran untuk judul meningkat dari 10% pengeluaran menjadi 80% pengeluaran. Data ini diambil sekitar 3,3 juta pemain di tahun 2023 dan terus meningkat pada tahun 2024 16,4 juta pemain. Kemudian lonjakan ini transaksi menengah ke bawah yaitu seperti 10.000 hingga 100.000 meliputi 80% dari 3,3 juta pemain di tahun 2023. Dan transaksi ya juga menggunakan kris, e-wallet, hingga kripto. Transaksi kris ini mencapai 24,4 triliun 2000 selama tahun 2024. Nah,
kita dapat melihat grafiknya ya dari tahun ke tahun hingga tahun 2024 itu mencapai 359,81 triliun. Jadi sungguh disayangkan teman-teman semua dan perlu kita melihat di sekitar kita dan selamatkan orang-orang sekitar kita ketika kita tahu bahwa ada loh saudara kita atau ada loh adik kita yang melakukan tindakan judul seperti ini, teman-teman semua. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa otak itu kita sedang dibajak oleh judul gitu? Karena ada tiga hal yang membuat hal itu terjadi. Yang pertama adanya reward system. Jadi ketika kita merasa bahwa sistem pengahragaan menjadi overreaktif saat antisipasi menang, menciptakan euforia yang sangat berlebihan. Jadi kita merasa kita menang, kita puas. Nah, ketika kita udah puas, dopamin kita naik dong, rasa bahagia kita naik nih, gitu. Otak kita bilang, lagi dong, lagi nih. Kalau aku pasang, kan aku udah menang nih 1 juta. Kalau aku pasang lagi, aku bisa dong dapat 2 juta. Bisa dong dapat 3 juta. Efek dopamin itu yang melonjak sehingga menuntut pikiran kita bahwa kita bisa menang lagi. Seperti itu. Kemudian, prefrontal cortex kita mengambil alih logika kita. Jadi, prefrontal kita itu adalah batang otak. Nah, batang otak kita itu ketika kita aktif, batang otak kita aktif, maka bagian otak depan kita itu lumpuh, teman-teman. Contoh, prefrontal cortex itu tuh wajib dibangun ketika kita lagi terganggu atau kita lagi di keadaan darurat. Jadi kita bisa melakukan apa aja. Kayak contohnya melompat di dinding yang tinggi, kita merangkak di antara reruntuhan. Nah, itu tugasnya prefrontal cortex sebenarnya. Tapi karena kita berada di dopamin yang sangat tinggi dan kita takut rasa kekalahan, kita takut reward system kita tidak terisi lagi, maka tumbuhlah prefrontal cortex ini menjadi aktif dan membuat pecandu itu menalarkan resiko itu sudah nggak bisa lagi, udah nggak aktif. Jadi, karena apa? Otak depan kita lagi nggak aktif, karena batang otak kita lagi hidup seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya 3 bagian otak kita itu sangat penting yang tadi di depan saya jelaskan. Seperti itu. Kemudian 10 kali lonjakan dopamin ini, otak akan melakukan adaptasi neurobiologis ketika dibombardir dopamin yang sangat tinggi, reseptor otak itu menjadi kebal. Akibatnya aktivitasnya itu normal, seperti makan, hobi, bernalar, berpikir, mengambil tindakan secara positif, berpikir secara 3 kali, tidak lagi terasa menyenangkan, tidak perlu, tidak dibutuhkan karena pecandu merasa hidup saat mereka sedang berjudi karena mereka lagi berada di dopamin yang sangat tinggi rasa bahagianya ya sama seperti teman-teman sedang jatuh cinta itu dopamin teman-teman itu lagi naik jadi mau itu cewek bentuknya gimana rupanya itu cowok gimana rupanya kalau sudah cinta dopaminnya naik juga nggak apa-apa terima padanya nah sama seperti ini juga teman-teman kemudian kenapa sih lingkaran setan pinjol dan judol ini sangat berkaitan? Nah, disinilah teman-teman, kenapa kalau udah judol itu pasti pinjol. Dan pinjol nggak memungkinkan untuk judol. Seperti itu. Karena that's why di sini disebut sebagai the deadly combo. Ada 3 konsep gimana pinjol itu menjadi bahan bakar jadi judol. Yang pertama adalah pinjol sebagai bensinnya, yaitu konteks prefrontalnya sudah rusak, mengakibatkan pinjol itu menjadi bahan bakar. Kemudian modalnya habis, tapi keinginan masih tinggi, dia melakukan lagi pinjol, dia untuk judol lagi, modalnya habis, pinjol lagi, seperti itu terus. Pinjol sebagai bensin ketika korteks prefrontal kita udah rusak, logika kita udah mati. Tadi, batang otak kita sedang aktif. Keinginan berjudi kompulsif itu sangat tinggi, namun modalnya tipis. Gimana caranya? Pinjol jawabannya. Aksesnya instan pinjol itu. Makanya banyak banget teman-teman judol itu mengambil kesempatan bahwa ini nih modal yang instan dan cepat aku dapatkan. Karena dia habis dapat reward system, aksesnya juga mudah.
maka disebut sebagai haus dopamin yang dia rasakan. Pinjol menawarkan dana cepat tanpa ada hambatan. Hanya foto KTP, selfie kiri kanan kedip, warna layarnya hijau, merah, biru, hijau, merah, biru. Jangan salah, itu adalah memasukkan sistem saraf kita bahwa oh, ini itu memudahkan, membuat kita berpikir secara ringkas, warna-warna seperti itu. Sama seperti warna-warna aplikasi judol maupun pinjol, kalau teman-teman perhatikan ya, warnanya tidak lebih dari merah, biru, kuning, merah, biru, kuning. Seperti itu. Kemudian bagian yang ketiga, gali lubang, tutup lubang. Sudah pasti judol, kita udah judol nih, taruhannya kalah. Kita nggak punya modal, kita pinjam lagi. Begitu terus, gali lubang, tutup lubang, akhirnya menimbulkan rasa depresi, teman-teman. Sistem saraf kita rusak, stres finansial dan biologis. Gali lubang, tutup lubang itu taruhannya adalah kalah, memicu stres, depresi, pinjam lagi ke pinjol demi mengejar kekalahan atau casing losses. Sistem saraf semakin rusak karena stres finansial dan biologis. Inilah teman-teman kenapa tadi di kasus di depan dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri, teman-teman. Seperti itu karena dorongan-dorongan dari sistem sarafnya yang sudah rusak. Seperti itu. Sedangkan data pinjol di Indonesia sendiri itu totalnya mencapai 102,7 triliun, meningkat dari 26,11% secara tahunan. Ini data diambil dari per April 2026 ya teman-teman, jadi ini sangat baru. Dan kredit macetnya itu sekitar 4,62%, presentasi pinjaman yang gagal dikembalikan lebih dari 90 hari. Dan siapa sih pengguna dari pinjol ini? Ya, rata-rata adalah Gen Z, teman-teman. Didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif. Masyarakat yang berpenghasilan di 1 juta sampai 2,5 juta. Alasannya banyak, yaitu seperti kebutuhan mendesak, berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan cicilan barang tanpa kartu kredit. Oke, di sini penggunanya Gen Z. Karena di Komtelindo banyak sekali Gen Z. Ayo, mulai hari ini ditelaah lagi diri kita, apakah kita salah satu pengguna ataupun atau kita itu dalam data 1,2,7 triliun ini ada kita nih di dalam sini. Coba kita telaah diri kita masing-masing. Nah, teman-teman, dampaknya itu banyak banget. Kalau dampak internal untuk diri kita sendiri kan tadi ya, saraf-saraf otak dan lain-lain. Tapi juga ada loh orang-orang sekitar kita yang terdampak dari judol dan pinjol ini. Salah satunya adalah dampak untuk keretakan keluarga dan sosial. Kepercayaan hancur akibat kebohongan, tabungan yang menipis, memicu konflik rumah tangga, perceraian, hingga pengecilan oleh lingkungan. Yang kedua adalah kehilangan aset atau pekerjaan rumah, kendaraan atau tabungan disita untuk membayar utang. Fokus kerja menjadi hancur yang berujung pada PHK atau nekat melakukan tindakan kriminal di tempat kerja. Seperti itu, seperti fraud dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dampak untuk secara pandangan hukum, yaitu ancaman pidana yang berlapis. Pemain judol dapat dijerat pasal perjudian dalam Undang-Undang UU ITE dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda 1 miliar. Selain itu, desakan untuk membayar pinjol sering memicu tindak pidana baru, seperti penipuan, penggelapan uang, dan pemalsuan data dokumen. Sanksi hukum perdata atau keuangan, seperti gugatan atau blacklist, gagal bayar pada pinjol legal dapat berujung pada gugatan wan prestasi. Wan prestasi itu adalah gugatan untuk perseorangan ya teman-teman ya di pengadilan dan penyitaan aset. Secara administratif, betul bisa dilakukan karena dia legal teman-teman. Karena dia berlisensi. Tapi kalau yang ilegal, nah biasanya itu yang eh, chaos gitu untuk dia menagihnya gitu, teman-teman. Secara administratif keuangan, nama pelanggar akan di blacklist permanen dari Slik OJK. Jadi teman-teman itu kehilangan hak perdatanya untuk misalnya layanan perbankan seperti KPR, KUR, dan lain-lain itu udah nggak bisa lagi diproses karena nama teman-teman jelek. Seperti itu. Kemudian, nah, kita sudah masuk nih ke dalam pokok kenapa sih harus disosialisasikan, kenapa sih teman-teman juga harus tahu. Izinkan saya berpantun ya, teman-teman semua.
Harus ada yang jawab, open mic sih. Open mic sih, wajib sih. Cakep. Oke, belum, belum. Tahan dulu, tahan, tahan. Oke, izinkan saya berpantun. Beli soto dikasih sayur sawi. Cakep. Cakep. Gak pernah minjam, jangan mau diduitin. Ada Cakep. pencuri lari ke semak-semak. Cakep. Jangan takut diteror, langsung lapor ke pihak berwenang. Ah. Yeay. Yeay. Thank you, makasih sudah beramaikan. Oke. Nah, ada Keren. langkah-langkah darurat nih teman-teman semua dari tindakan-tindakan yang mungkin kita di orang-orang sekitar kita itu melakukan pinjol, tapi kita itu di save nomornya di kontak handphone. Nah, karena sekarang tuh udah canggih banget, handphone kita itu bisa di terhubung lah kontak-kontak ini antara satu dengan kontak yang lainnya, sehingga kita tuh ditelepon, kasih tahu dong. Iqbal gitu kan, kasih tau dong Iqbal suruh bayar gitu utangnya parah banget memang ya kan ya, kita ini nggak minjam loh tapi kok kita dikejar-kejar gitu. Dia bilang, aku sebarkan foto-foto ini ya gitu ya kan ya, sering banget kan dengar kayak gitu kan, sebar aja gitu. Nah, tapi ada langkah-langkahnya, yaitu jalur kepolisian jika itu unsur pidana atau sebuah ancaman yang itu sangat mengganggu kita ya teman-teman ya. Ancaman keselamatan, penyebaran foto atau data, atau kasus ditagih padahal tidak meminjam. Langsung lapor aja ke kantor polisi terdekat atau cybercrime Polri. Biasanya ada di Polres, ada di Polda, ada teman-teman semua. Yang kedua adalah langkah jalur otoritas jasa keuangan atau kita sebut sebagai OJK, menyediakan berbagai kanal resmi yang bisa kita hubungi secara langsung oleh konsumen. Seperti WhatsApp resmi di nomor yang tertera, kontak telepon, formulir online, dan pengaduan secara eh, online ya teman-teman ya. Kemudian juga untuk kasus yang melaporkan entitas aplikasi juga ada, yaitu waspadai-investasi@ojk.go.id. Nah, teman-teman, agar kita terhindar dari judal dan pinjol, tentu aja ada beberapa cara yang mungkin kita bisa lakukan ke depan hari atau mulai setelah sosialisasi ini. Contohnya adalah yang pertama, kendalikan finansial kita dengan formula 40 30 20 10. Kenapa? Karena di sini untuk mengalokasikan pendapatan bulanan itu 40% kebutuhan pokok, 30%-nya angsuran produktif jika ada, 20%-nya tabungan atau dana darurat, dan 10%-nya kebaikan atau sosial. Keuangan yang terencana menutup celah keinginan mencari uang instan lewat judol atau menutupi kekurangan lewat pinjol. Nah, formula ini bebas ya teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi kalau dari saya dan mendengar beberapa masukan dari beberapa apa ya, eh, konsultan finance gitu kan, bahwa yang pas untuk di era sekarang, apalagi Gen Z ya, banyak kebutuhannya, banyak gaya hidupnya gitu, bisa kita gunakan 40 30 20 10. Kemudian yang kedua, bangun benteng dana darurat, emergency fund. Ini penting banget teman-teman. Kenapa? Miliki tabungan khusus minimal 3 kali lipat dari pengeluaran bulanan yang hanya boleh disentuh saat mendesak, seperti sakit, atau PHK, atau motor, atau mobil yang sedang rusak. Nah, itu bisa kita gunakan dari dana darurat atau emergency fund. Adanya dana darurat membuat kita tidak perlu melirik pinjol sebagai jalan pintas saat terjadi krisis keuangan. Kemudian yang ketiga adalah amankan data pribadi seperti KTP, teman-teman. KTP, SIM, alamat rumah, nomor telepon utama, dan lain sebagainya. Jangan dianggap remeh di era digital yang sekarang ya teman-teman ya. Karena banyak banget dari alamat lengkap aja kita tuh sudah dapat data-data kita itu di luar seperti itu. Kemudian tolak tautan yang mencurigakan, jangan pernah mengklik link iklan sembarangan, biasanya berkedok game atau menang undian. Dan jangan berikan foto KTP atau OTP kepada siapapun. Ini adalah langkah preventif. Preventif itu adalah langkah yang sebelum itu terjadi udah dilakukan nih. Nah, itu disebutnya sebagai preventif, tapi juga disebut sebagai mitigasi resiko, teman-teman. Agar data kita tidak dicuri untuk membuka akun judul atau pengajuan pinjol fiktif.
Kemudian yang terakhir adalah pahami hak dan saluran laporan darurat jika teman-teman terlanjur ditagih oleh pinjol padahal tidak pernah meminjam uang. Ingat bahwa penagihan harus beretika, bebas intimidasi. Jangan takut, segera tolak dan lapor ke pihak yang berwenang. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari penjelasan panjang kali lebar nih, teman-teman. Tentu banyak dong pertanyaan-pertanyaan setelah ini yang teman-teman pertanyakan. Nah, aku buka ya diskusi untuk Telkom Telindo Vol ketiga ini. Silahkan. Oke, luar Luar biasa. biasa. Boleh kita Boleh kita kasih kasih applause applause online online dulu dulu? untuk Ibu Aji Hamida. Terima kasih materinya luar biasa tentang pinjol-pinjol, judul-judul. Dari teman-teman boleh jadikan momen ini kita untuk ini ya diskusi ya. Ada yang mau sharing-sharing, mau ditanyakan, silakan. Adakah teman-teman? Pertanyaan boleh, sharing-sharing boleh, supaya kita ada gambaran nih gimana nanti ke depan dihadapkan pada kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan. Adakah mungkin teman-teman yang mau sharing atau bertanya? Iqbal sih biasanya yang ada ini. Ayo Iqbal, ada kabar? Mbak, kalau mau minjol tuh yang legal yang di mana aja, Mbak? Langsung saya jawab atau gimana Iya, nih, Bal. Mas Iqbal? Shopee itu juga pinjol, Bal. Shopee, PayLater, pinjol. Jadi bantu Mas Dian jawab. Baik, tapi mungkin akan saya tambahkan ya. Sebenarnya saya bingung nih kalau saya jawab. Saya dosa, nggak dijawab. Banyak penasaran gitu kan. Oke. Jadi, eh pinjol yang ilegal dan legal sendiri itu sebenarnya ada banyak banget, ratusan lah aplikasi pinjol tuh teman-teman. Tapi yang berlisensi, yang aman, yang diawasin itu ada logonya OJK, ada logo OJK. Jadi teman-teman kalau lihat dan pastikan investasi kita itu sekarang di Indonesia diawasin oleh OJK. Jadi yang lebih aman adalah yang berlogo OJK ya teman-teman ya. Tapi nggak disarankan. Thanks Iqbal pertanyaannya. Kalau Kalau kepepet kepepet gitu gitu kali ya. kali ya. Itulah Itulah pentingnya pentingnya dana dana darurat. darurat. Nah, berarti Agar kita tidak pinjol, betul. tidak perlu foto kiri, kanan, depan, belakang, ceklek kedip gitu kan. Udah nggak perlu kita punya dana darurat gitu. Anu Pak, Tinggal tinggal WA by stick. ya udah. Boleh diselesaikan secara internal ya. Ada lagi teman-teman semua? Ayo, adakah? Coba kita lihat ini. Jogja, Jogja. Office lantai 2. Oh, Mas Dion. Silakan Mas Dion. Boleh open cam dong, Mas Dion. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya aja. Misalnya nih, kan aku, contoh misalnya aku punya teman, kan. Punya teman nih, tapi amit-amit lah, jangan sampai. Nah, dia itu datanya bocor gitu, nah, misalnya kan. Terus dia itu memang merasa belum pernah ngajuin pinjaman. Pinjol, pinjol online, tapi aku nggak tahu merek pinjol online itu apa. Jadi yang pasti itulah datanya bocor gitu. Nah itu eh, cara kita menanganinya itu kita lapor ke situ tadi kah yang tadi itu, atau kita bisa langsung ke Polsek ke untuk pelaporannya itu nah. Jadi kan data kita bocor misalnya gitu. Tapi amit-amit jangan sampai. Nah Ya. cara kita menanggulanginya, atasi kita lapornya kemana dulu nih bagusnya kan itu. Oke, Itu aja sih, baik. terima kasih. Terima kasih Mas Dion atas pertanyaannya. Bagus pertanyaannya, karena tadi ada dua kan langkah-langkahnya. Nah, kalau langkah-langkah kita
langkah-langkah yang tepat ya ketika data kita tuh bocor ataupun kita tuh nggak ngutang loh gitu. Tapi kok aku dikejar-kejar. Nah, langkah yang pertama adalah langkah yang pertama tadi, teman-teman. Langsung ke polisian, ke cybercrime-nya nanti akan diproses, teman-teman. Nanti akan dilacak data-datanya yang teman-teman dapatkan seperti nomor telepon dan lain sebagainya itu akan didata dan langsung dilacak di tempat seperti itu, teman-teman. Jadi langsung ke langkah yang pertama. Tapi kalau misalnya kita tahu itu pinjol dan kita tahu aplikasinya, kita bisa langsung lapor ke tahap yang kedua, yaitu langsung lapor ke OJK agar OJK langsung memblokir aplikasi tersebut. Seperti itu. Satu lagi, itu kan salah satu cara laporannya. Nah, jika misalnya itu oknum tersebut di balik aplikasinya tuh dia sudah mengajukan pinjol dan sudah ada transaksi. Ya, dia sudah pinjam 1 M misalnya, amit-amit misal. Nah, terus nanti ditagihkan ke kita. Nah, itu nanti cara kita melaporkannya itu bagaimana, sedangkan kita itu nggak ada bukti tracking transaksinya misalnya. Nah, itu bagaimana cara kita membuat laporannya gitu. Itu contohnya. Oke. Itu misalnya ya, Oke, kasih siap. Iya, sama-sama. Cuma saya gak salvo adiknya Bahlil. Siapa ya adiknya Bahlil? Sini masuk. Hai adiknya Bahlil. Boleh diganti dulu namanya adiknya Bahlil. Mohon maaf. Saya salvo. Oke, baik Mas Dian. Saya bantu jawab. Eh, saya bantu jawab. Mungkin kalau misalnya data itu kan sebenarnya data kita tuh hanya terserap dari kontak kan, ya Bang Dian ya gitu. Dan ketika kita terganggu, kalau memang gimana sih cara lapornya? Kan pasti kalau misalnya kita diteror ataupun dihubungin kan pasti ada nomor ya, nomor telepon ataupun by call gitu. Nah, nanti nomor teleponnya itu Mas yang ditanyakan oleh kepolisian. Jadi dari polisi yang langsung melacak, makanya disebut sebagai cybercrime gitu. Eh, dan di sana itu kalau untuk kasus-kasus kecil seperti ini kan termasuk kecil ya dan mudah untuk mereka tracking itu dari mereka Mas yang tracking gitu. Jadi kita cuma nunjukin nomor aja gitu. Tapi kalau memang kita mau mau damai, ya nggak ingin kita tuh terjerumus ataupun nggak ingin lah kita tuh ikut campur dengan urusan tersebut ya sisa lakukan pemblokiran terus menerus nanti juga lama-lama hilang seperti itu sih. Karena memang banyak banget data-data kita itu yang bocor, teman-teman. Jadi nggak usah seperti itu ya data saya pribadi pun eh, seperti itu gitu. Tiap hari ditelepon, padahal kita nggak pinjol gitu. Tapi kita ditawarin pinjol lah gitu kan. Enggak Mbak, makasih di Komtelindo saya udah kaya gitu sih. Saya jawabnya gitu. Jadi udah gitu. Dan ya, mungkin ada sering-sering lagi. betul, sering betul ya. Kemarin itu ada juga di telepon dari bank bank resmi lagi, dari Oh Permata, iya. Oh iya, ya, dan pinjol. Bukan betul. pinjol sih sebenarnya, pinjaman aja. Dia menawarkan seperti itu sama sih sama Mas dan kita juga sama. Tapi yang saya mengambil langkah bahwa eh, saya udah terganggu. Katakan pada mereka terima kasih, saya tidak ingin dan blokir seperti itu. Jadi setiap dia menelpon tolak, setiap dia nelpon tolak. Itu Seperti itu sih yang sempat ada bisa saya persepsi, lakukan. juga kita nggak pernah share data, nih, misalnya nggak pernah masukkan data kemana. Tapi kok bisa bocor gitu? Nah, apakah data kita tuh dijual kayak Sejujurnya takutnya? ini saya punya kekhawatiran yang sama dengan Bang Dion sebenarnya, tapi itu bukan ranah saya untuk menjawab dan saya takut tiba-tiba saya hilang gitu kan ya. Jadi Ya, mungkin bisa kita sama-sama cari tahu aja sih seperti itu. itu asumsi liar aja. Oke, makasih Terima Mbak kasih, Hamidah. sama-sama. Ada lagi teman-teman? Tadi ada beberapa pertanyaan ya. Oh.
Sih. Oke. Mbak. Yes, hadir. Oke, boleh bertanya, bukan bertanya sih. Jadi kayak bertanya juga. Kan Monggo. pinjaman online. Kalau pinjaman ke bank itu gimana, Mbak? Nggak online ya, tapi pinjaman ke bank langsung gitu ya. Gimana itu ya? Mm-mm. Pertanyaan yang bagus. Hmm, Pinjaman bank dengan pinjaman online itu dua hal yang berbeda. Kenapa saya bilang dua hal yang berbeda? Karena kalau pinjaman bank itu ada tinjauan lokasi. Ketika misalnya pinjaman bank itu kita menggunakan KUR atau usaha, jaminan usaha kita. Nah, itu tuh ada tinjauannya, Mas. Dilihat benar nggak punya usaha, benar nggak punya rumah, rumahnya ini sewa atau beli sendiri. Nah, hal-hal itu divalidasi dan menjadi pertimbangan sebuah nominal. Bisa jadi ditolak, bisa jadi diterima. Seperti itu. Nah, itu menurut saya adalah risiko, mitigasi risiko yang pihak bank lakukan itu sudah benar. Dan untuk kita sebagai peminjam itu aman. Kenapa? Ketika terjadi sesuatu, data kita nggak bocor. Nggak dikeluar-keluarin nih, bulan Februari Mas Wahyu belum bayar. Nah, nggak gitu ya kan ya. Di pihak bank pasti menghubungi, ada kendala apa Februari ini kok saya lihat belum dibayar ya Pak Wahyu, kan gitu. Jadi banyak keuntungan dan apa ya, bisa dibilang nilai-nilai yang ada lebihnya, ada kurangnya gitu. Kalau memang terdesak harus meminjam untuk sebuah usaha, silahkan gitu. Bagusnya ya di bank seperti itu. Cuma di bank tuh ada berbagai hal yang bisa kita lakukan, minjam kur, minjam dengan jaminan, seperti itu, jaminan rumah atau jaminan kendaraan. Nah, seperti itu, Bang Wahyu. Thank you. Farewell. Ada lagi teman-teman semua? Yuk, pengalaman judul. Ya, yang mungkin kayak Mbak, dulu saya pernah gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malu, Mbak. At- Di chat ah, aja dengan. Kalau malu mah open chat, nggak apa-apa, WA aja. Kalau Mbak ini ada masalah hukum gimana ya cara, boleh WA aja. Jangan malu. Adiknya Bahlil, saya Salfok. Yang mana sih adiknya Bahlil? Kalah ya sudah, menang alhamdulillah. Iya, kalah ya sudah, menang alhamdulillah. Iya sih, benar. Kalahnya 50, menangnya 40. Menangnya 40. Pasti dong efek dopaminnya naik. Cukup ini aku 40, bisa nih 100.000. Pasang lagi. Nah, itu dia efek dopaminnya naik. Itu. Ada lagi teman-teman semua sebelum kita protes ya, Bani saya. Oh, Miza, kuis. Ah, ya, Mbak, Nun. kalau trading sama judul itu sama enggak ya? Rating dan Kalau menurut judul. Mbak Hamidah, sama enggak kira-kira? Oke. Trading kayak misalnya Bitcoin itu sama enggak ya? Beda. Kalau menurutnya teman-teman dan menurut Mbak Hamidah itu sama kah atau beda trading-trading itu? Dan kalau beda itu apa perbedaannya? Kalau sama itu Oke. apa gitu? Oke. Oke, siap. Ini pertanyaan aja sih. Heeh. Gak apa-apa, itu pertanyaan yang bagus Bang Dian. Jadi kalau misalnya trading itu informasi dari teman kita yang sangat terbuka tentang finansial ini, saya dapat insight baru, yaitu Asfa. Dia bilang bahwa eh, trading itu adalah jual beli, sedangkan pinjol itu nggak ada hal yang dilakukan transaksi di dalamnya. Seperti itu, Bang Dion. Atau Bang Asfa mau menambahi lebih detailnya? Ya, boleh, boleh, boleh. Jadi, di sini Mas Dio, kalau trading itu
dasarnya adalah kita ada yang dijual dan ada yang dibeli. Nah, sedangkan kalau pinjol atau pinjaman itu adalah sistemnya pinjam meminjam. Jadi Oh, bukan memberikan bukan ya pinjol tapi judul judol, antara sama trading, antara judul sama oh trading. judol sama trading. Nah, Trading itu aktivitasnya, Mas. Jadi kalau Mas trading dengan tanpa ada riset atau pengetahuan, Mas sedang berjudi gitu. Tapi oke. judol itu secara secara konteks yang dibahas adalah permainan yang dibungkus dan emang didesain untuk pertaruhan gitu. Siap, 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 siap. Gitu, Gitu, terima terima kasih. kasih. Terima kasih ya Bang Asfa atas penjelasan yang lebih jelasnya lagi. Seperti itu gimana Bang Dion? Ya, aman sih. Kalau soalnya Iya. kalau dijelaskan cara itu kan kompleks banget gitu. Udah itu ya cukup. Terima kasih Mas Asfa, Pak Oke. Hamidah. Thank you Bang Dion. Oke, silakan adanya Bahlil. Tadi angkat tangan. Heeh. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Iya, Maaf boleh ya, rename belum ya. ganti nama ini. Nggak bisa Oh, diganti nih namanya. iya, soalnya di data ini, di data HR nggak ada itu adanya Bahlil gitu kan. Mm-mm. Iya, Ada iya, yang iya, mau Mbak. ditanyakan? Ini, Mbak. Ini les deh pertanyaan dah. Pertanyaannya sebenarnya mencakup terkait sebelumnya mohon maaf teman-teman, Nadi baru masuk, Nadi baru anut karena tadi kan passing terus HP-nya Nadi enggak. Nah, dibawa ketinggalan gitu loh. Nah, ini yang saya mau tanyakan di sesi, nggak tahu ya ini saya jadi pertanyaan sesi terakhir atau gimana terkait dua hal yang sebenarnya sangat-sangat meresahkan di generasi yang lurus ya. Jadi terkait judi online, terus juga pinjaman online begitu toh. Nah, yang pertama terkait judi online. Nah, judi online ini mungkin ada sedikit sharing dan ada sedikit pertanyaan. Sharingnya bukan karena pengalaman atau gimana. Jujur li belum pernah. Jujur li belum pernah. Belum pernah, belum pernah. Nah, jadi pinjol. Judi online ini kan ada pengada dan ada pelaku gitu. Jadi ada dua subjek yang membuat situs, ada juga atau bandar lah ibaratnya ya. Ada juga yang pelaku atau pemain gitu. Nah, jadi kenapa sampai saat ini judi online itu masih merajalela begitu, ya kan? Dan apakah sebenarnya siapa tahu deh Mbak Mida atau teman-teman tahu gitu sanksi terjera untuk bandar dan pemain judol itu ada nggak kira-kira gitu, ada nggak kira-kira gitu, karena kenyataannya faktanya saat ini pun ternyata situs resmi situs judi online itu juga ternyata ada dilindungi oleh para pelindung-pelindung nih ternyata itu. Nah, maksudnya dalam etika hukum dalam peraturan perundang-undangan itu ada enggak sanksi jelasnya gitu. Ya, siapa tahu gitu. Ya kan? Itu yang terkait judi online. Nah, terus kalau untuk pinjaman online, nah pinjaman online saya ada punya pengalaman nih, Mbak.
Kebetulan saya sendiri, gitu. Bukan saya pinjol, tapi ternyata tiba-tiba di email saya tuh sering masuk tagihan pinjol dari luar negeri. Padahal saya sendiri nggak pernah pinjaman online luar negeri. Nah, itu saya kesel banget tuh. Saya pengen nyari siapa sih yang punya apa namanya, yang menggunakan data saya atau apa namanya, yang situs pinjamannya ini apa sih gitu. Karena saya udah berkali-kali tuh. Eh, Kalau sekarang sih udah nggak pernah lagi ya. Cuman waktu beberapa bulan waktu itu masih ada teror penagihan pinjaman online itu. Bahasanya bahasa luar negeri, aku nggak ngerti juga gitu. Ya itu aja sih Mbak yang mau tak tanyakan. Oke, thank Tak you, sharingkan. Mas. Iya. eh oke, mungkin kita akan bedah dulu kali ya pertanyaannya yang menjadi sebuah pokok adalah yang pertama judul gitu, judul online. Ada yang penada, ada yang pengguna. Kenapa kok masih banyak ya di zaman sekarang? Kalau kita melihat era digital tuh kita nggak bisa Mas untuk menghandle dunia yang sebesar itu gitu. Yang kita bisa lakukan ada menghandle diri kita sendiri. Kenapa? Kok penadanya ini sulit sekali diberantas dan lain sebagainya? Kita melihat bahwa aktor utamanya ini sulit disentuh karena sudah banyak loh sebenarnya pemerintah kita ini melakukan pemblokiran jutaan situs web, pelaporan rekening bank yang tidak cukup untuk memberantas judi online. Selama operator dan bandar itu berada di luar negeri ataupun dia memang benar-benar menutup identitasnya. Nah, itu menjadi sebuah masalah di dalam pemberantasan ini, Mas, sebenarnya. Terus juga ke ada tidak ya dasar hukumnya, tentu ada. Karena tadi kalau Mas ngikutin ya terkait dampaknya, dampak dari pengguna maupun dampak bagi yang membuat situs pun ada di Indonesia diatur hukumnya seperti pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua UU ITE, yaitu eh, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi sudah jelas bahwa pembuatnya sendiri yang mendistribusikan, yang men-share atau melayarkan di sebuah iklan atau apa itu pun juga bisa dijerat Undang-Undang UU ITE seperti itu, Mas. Sanksinya itu sekitar 6 tahun penjara, 6 tahun penjara hingga denda sekitar 10 miliar gitu. Ketika dia pasal berlapis pun dia akan mendapat maksimal hukuman 10 tahun penjara. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Oh, yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, oke. Sanksi terberat. Oh. Sanksi terberat yang tadi ya Mas, saya jelaskan, yaitu 10 tahun penjara dan dendanya itu sekitar 10 miliaran. Seperti itu. Hmm. Dengan minimalnya 6 tahun penjara dan dendanya 1 miliar. Kemudian kenapa sih terkait pinjol itu dari luar gitu? Gimana? Kok apa ya? Kok bisa ya gitu ya Mbak ya? Gitu ya tadi ya. Kok bisa gitu? Ya, seperti yang tadi ditanyakan ya. Ya, saya juga tidak tahu karena kita sama-sama berwarga negara di Indonesia, ya. Kayak saya juga tidak tahu data dijual atau tidak, dijaminkan atau tidak. Saya tidak tahu. Yang jelas dan pasti adalah di mana kita harus melakukan mitigasi untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Ketika kita merasa terganggu, lakukan preventif yang bisa kita lakukan ada pemblokiran. Tidak perlu apa ya, tidak perlu dicari tahu dan lain sebagainya. Kenapa? Itu membuang-buang waktu kita. Mending kita itu melakukan langkah di mana kita harus menyiapkan finansial kita dengan secara efektif. Seperti itu. Jadi ada kalimat di mana ketika kita digigit anjing, jangan pernah mengejar anjingnya dulu, tapi luka di karena anjing yang kita obatin. Itu benar. Jadi tidak perlu kita kayak eh, gimana ya cara tahu gitu. Karena
negara kita sendiri aja sedang berusaha gitu. Dan kita struggle dengan diri kita sendiri. Gimana kita menyelamatkan diri kita? Kita harus preventif untuk diri kita sendiri. Mulai aware dengan data, mulai aware soal pengisian-pengisian data seperti itu, Mas, yang bisa kita lakukan. Gimana, Mas Nadia? Oke, Mbak. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Oke, mungkin terakhir ya saya bantu. Tadi ada saya scroll-scroll di sebuah message gitu kan ya, dari Pak Iswahyudi gitu. Mana sih Pak Iswahyudi, yang mana sih orangnya? Boleh open kamera dulu kali ya. Open kamera. Mana ya Pak Is? Mana sih? Gantengnya sudah kelihatan Bapak pakai. Iya. Pak Is, sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Is, Mbak izin kalau pinjaman KTA ini termasuk pinjol atau tidak? Boleh saya klarifikasi dulu, KTA ini kartu tanda anggota kah yang dimaksud? Betul, solusi tanpa 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 apa ya? Tanpa Tanpa ada apa? penyelesaian. Ah, Tanpa riba. oh, Ya, ya, tanpa ya, ya. riba. Oh, tanpa riba. Oke, ini sudah menjurus ke religi nih Nah, ya. Oke. KTA ini kan anu Mbak ya, fasilitas yang ada di Permata sebagai payroll. Kemarin tuh kan kita ada beberapa ditawarin itu masih pinjaman tanpa anggunan itu kan ya. Itu salah satunya apa? Apakah itu masuk pinjol atau enggak? Soalnya kan tanpa jaminan itu. Oke. Sip. Pertanyaannya bagus dan saya jawab itu bukan pinjol, Pak Yes. Kenapa? Kalau pinjol udah pasti Oh, adalah pinjaman online, di mana kita melakukan pengisian data secara transaksi online. Kemudian juga tidak ada suatu pertimbangan-pertimbangan ketika kita mengambil dana. Seperti contohnya kita mengambil 15 juta, kita melihatnya limit. Nah, itu pinjol. Tetapi berbeda dengan KTA ataupun pinjaman permata ataupun pinjaman bank lainnya, dia tidak melihat dari limit, tetapi melihat dari kemampuan finansial kita, keadaan kita, barang-barang kita, tanpa jaminan. Nah, seperti Pak Is tadi bilang, kan dia nggak pakai jaminan. Benar, dia tidak menggunakan jaminan. Tapi dia pasti mempertanyakan jaminan usaha, ataupun pekerjaan, ataupun riwayat jangka waktu Pak Is bekerja di sebuah perusahaan. Nah, itu menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan bank. Seperti itu, Pak Is. baik Mbak, terima kasih Mbak. Soalnya kita juga takut-takut Mbak, seringnya kita ditawarin itu Mbak. Takutnya nanti bermasalah lagi nanti. Bagaimana kalau pinjam kantor Mbak? Soalnya kita pun juga mau diambil itu gimana gitu kan, takut kan kalau nggak diambil itu kok yo kita butuh gitu nah Bu. Jadi kita bingung gitu Mbak. Makanya Iya. mumpung ada forum diskusi ini, nah saya tanyakan itu nanti gimana gitu. Takut-takut sih kayak kita mau ngambil gitu. Kalau Jangan bahaya kalau Om. kalau jadi kalau saya boleh saran, mungkin bisa boleh ditahan dulu kalau memang ada kebutuhan, bisa dilakukan preventif-preventif seperti misalnya pengeluaran bulan ini ditahan-tahan, apa ya yang harus tidak dibeli, apa yang harus ini. Lebih ke bagaimana kita mengolah keuangan finansial kita menjadi finansial yang sehat, seperti itu Pak Is. Dan kalaupun saya diminta untuk menjawab lebih baik yang mana dan lebih mempertimbangkan yang mana, yang lebih amannya adalah berlisensi. Jadi seperti perbankan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak menyarankan untuk meminjam ya Pak Is ya. Hanya saja kalau ditanya soal pertimbangan, saya lebih prefer menjawab adalah bank lebih aman karena berlisensi dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman semua. Yap, sudah jelas ya teman-teman semua ya. Pertanyaannya, jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain lanjutan yang mungkin tiba-tiba lagi empuk, tiba-tiba kayak, oh iya kenapa nggak nanya Mbak Mida soal ini ya? Boleh untuk japri aja teman-teman semua. Mungkin saya akhiri.
komentar Linda kolom 3 hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir dan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mida untuk materinya yang luar biasa. Boleh sekali lagi kita tepuk tangan online? Bisa. Mbak Mida. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Em, yang ditunggu-tunggu kita kuis ya. Jadi hadiahnya agak berbeda. Hadiahnya voucher kopi. Starbucks Mbak. Kopinya rahasia. Diikuti aja dulu kuisnya, kasih jawaban terbaik. Kita akan memilih 3 pemenang dengan jawaban tercepat dan benar. Oke? Jadi silakan disiapkan HP-nya, direnggangkan dulu tangannya ya. Sebentar rehat dulu yang lagi ngetik-ngetik, ngurusin kerjaan, pegang dulu HP-nya sebentar, dilemesin dulu tangannya, kita mulai uji coba. Sama ya, kita masih pakai Kahoot, kita pakai yang gratis-gratis. Istiqomah, selamat datang, silakan langsung di-scan barcode-nya. Kok belum ada yang gabung ini? Mana ya? Boleh. Nggak boleh. Dengan syarat nama asli. Yang namanya tidak asli, tidak akan kita jadikan pemenang. Namanya asli ya. Saya nggak tahu CMT Gacor 88 ini siapa. Silakan diganti. Karena saya nggak akan jadikan ini kandidat yang menang. Istiqomah baik, boleh. Sasa. Arel, siapa Arel ya? Mas Angga, Asfa Soleh, boleh. Atlet biliar saya nggak tahu, ganti. Nama asli, ganti. Procurement ini ada 2, siapakah ini? Saya ingatkan sekali lagi ya, kalau namanya tidak jelas, tidak akan saya pilih. Nama asli. Pasti bisa Ayo, diganti namanya. Pembajakan KTB siapa? Hantu Rimba, nggak tahu. CMT Gacor 88. Dalam hitungan 1 menit, 1 menit lagi kita mulai ya. Masih ada waktu mengganti nama. Sekali lagi, saya tidak akan jadikan teman-teman yang namanya belum jelas ini sebagai kandidat pemenang. Jadi minta tolong diganti namanya nama asli. Nggak tahu deh itu bisa dirubah apa enggak itu namanya itu. Oke. Ken, Vincent, tahu saya. Arel siapa ya? Oh, Arel Darel. Jadi kita mulai ya. Sudah ada 29. Siap semuanya? 3, 2, 1, saya mulai. Deg-degan nggak? Aku deg-degannya. 3, 2, 1. Berapa minimal tabungan dana darurat yang ideal dibangun sebagai pertahanan krisis keuangan agar tidak melirik pinjol? Setara dengan total utang yang dimiliki, 1 kali lipat dari pendapatan bulanan, sesuai dengan limit pinjol yang tersedia, minimal 3 kali lipat dari pengeluaran bulanan. Nah, ini banyak yang sudah paham ini berarti ya. Benar, jawaban yang benar adalah minimal 3 kali lipat dari pengeluaran. Siapakah 5 besar ini? Mas Mecha, Farhan, oke, Anam, istiqomah baik, pembajakan KTB, mohon maaf, saya tidak tahu, jadi tidak saya ini ya. Selanjutnya,
Manakah yang termasuk langkah preventif dalam mengamankan data pribadi agar tidak disalahgunakan? Menyimpan seluruh data perbankan di catatan medsos, menolak memberikan foto KTP, mengklik tautan iklan berkedok menang undian atau game gratis, mengirimkan foto. Nah, apakah benar? Ya, betul. 16 orang menjawab benar. Oke, Farhan. Mas Meca nomor 2, Mbak Istiqomah nomor 3. Ayo silakan, masih bisa disalib, masih ada kesempatan. Next. Berdasarkan data industri April 2026, mayoritas demografi pengguna pinjol di Indonesia didominasi oleh anak-anak di bawah umur, lansia, usia muda, atau usia paruh baya di atas 50 tahun. 25 orang menjawab benar, betul ya, usia paruh. Usia muda atau produktif. Farhan masih nomor 1, Mas Meca nomor 2, Istiqomah nomor 3. Ayo, hantu rimba saya nggak tahu. Lagi, next. Dalam formula 40, 30, 20, 10, alokasi sebesar 20% seharusnya digunakan untuk apa ya? Tabungan, angsuran produktif, kebaikan, atau kebutuhan pokok? Hijau. Oke, 21 orang menjawab benar, tabungan dana darurat. Woi. Karena pembajakan KTB saya tidak tahu, maka hantu rimba juga saya tidak tahu, Istiqomah tetap nomor 3. Oke, next. Pemain judi online dapat dijerat pasal perjudian dalam UU ITE dengan ancaman hukuman berupa denda 1 miliar, hukuman kerja sosial selama 1 tahun, atau denda administratif maksimal 50 juta. Penjara hingga 6 tahun atau denda 1 miliar. Anam. Oke. Hantu rimba, saya nggak tahu. Pratama. Fajar Aziz. Oke, masih ini Mas Fajar Pratama bisa menyalip ya ini, ayo. Manakah di bawah ini yang merupakan salah satu sanksi hukum perdata bagi seseorang yang gagal bayar pada pinjol legal? Hukum penjara langsung selama 6 tahun, penyitaan seluruh aset keluarga besar, denda administratif sebesar 1 M, pemblokiran atau blacklist permanen dalam slik OJK. Jawabannya pemblokiran atau blacklist permanen dalam slik OJK. Luar biasa, Anam nomor 1, Istiqomah nomor 2. Karena saya nggak tahu hantu rimba siapa, Pratama yang nomor 3 ya. Next. Jika Anda diteror oleh pinjol padahal tidak pernah meminjam uang, tindakan darurat pertama yang dia lakukan adalah membayar tagihan tersebut, meminjam ke pinjol lain, jangan takut, segera tolak, atau mematikan ponsel dan bersembunyi. Ya, ini luar biasa, ini pemahamannya sudah mulai baik ya tentang pinjol dan judol. Betul, ada 25 yang menjawab benar. Mati Ana memimpin. Oke. Fajar Aziz masih boleh naik lagi. Kita menggeser hantu rimba dan nama asli yang tidak merubah nama ini ya. Apa yang terjadi pada otak ketika mengalami kecanduan judol dan terus mendapatkan akses dana instan dari pinjol? Dan rasional. Otak mengalami haus dopamin akibat stimulasi berlebih pada reward system. Anam, Istiqomah, Farhan. Oke, mohon maaf. Ini Fajar turun. Mengapa pinjol seringkali disebut sebagai bensin bagi pelaku judi online? Karena bunga pinjol sangat rendah untuk menjudi. Karena pinjol dengan akses modal instan, karena pinjol memberikan keuntungan finansial karena judul dan judi. Wah, jawabannya B. Coba lihat. Oke. Anam, tenang, hantu rimba saya tidak kenal Anda. Berarti ini nomor 2 Farhan, nomor 3 masih Istiqomah baik. Semangat.
Terakhir, siklus gali lubang tutup lubang di mana pelaku melakukan chasing losses dapat mengakibatkan terakhir, ayo cepat. Jadi kerusakan sistem saraf semakin parah akibat stres dan biologis. Coba kita lihat yang mengisi podium siapa juara 3? Istiqomah. Hantu rimba siapa? Berarti Farhan ya. Benar ya tadi yang juara Farhan. Kalau gitu selamat untuk Anam juara 2. Saya tidak tahu hantu rimba siapa. Jadi Farhan juara 3-nya Mbak Isti. Kita akan menghubungi Mbak People Development di lantai 1 kantor BDS 2 Balikpapan ya. Terima kasih. Oke, saya stop share. Boleh berteman sama Oke, jadi teman-teman sedikit merangkum apa yang sudah disampaikan tadi ya tentang pinjol dan judol. Tadi sudah disampaikan apa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah pinjaman online, judi online, karena tadi yang sudah dibilang sama Mbak Midah itu efeknya bisa bikin candu. Jadi yang penting pintar-pintar untuk untuk mengelola keuangannya masing-masing ya, karena kalau sudah keuangannya terkelola dengan baik, insya Allah bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Oke, terima kasih. Eh, Mohon maaf kalau ada salah-salah. Sampai ketemu di Komtelindo Talks volume 4. Oh, foto dulu. Terima kasih ya Aul sudah diingatkan. Nah, oke, ayo kita on cam. Mida screenshot 1 kali, aku 1 kali ya. Apa? Di print screenshot kali, aku 1 kali. Siap. Itu helpdesk CMT kurang ke bawah sedikit itu nggak kelihatan itu teman-teman Jogja itu. Biar gantengnya kelihatan, kata Mbak Mida. Ayo diturunkan sedikit itu yang Jogja helpdesk CMT. Nah tuh Mas Ahmad Raharjo. Mas Boy. Mas Budi, halo Mas Budi. Ih seru banget itu yang BDS Office 2. Oke, standby ya. 1. Kita tunggu Anam sampai di lantai 2. Sudah Anam? Anam cepat Nam. Ready? 1, 2, 3. Oke, next. Sebentar ya, tahan semuanya tahan. Tahan sebentar. Sudah lah? Belum. 1 kali lagi. 1 kali lagi, tahan. Karena ini ada 2 page ya. Oke. Page selanjutnya. Siap. 1, 2. Marina. Ayo. Sini. Aja. Mana muka kita, Mbak? Kita mana sih? Kering. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya rekan-rekan. Kalau ada ide tentang topik atau mungkin mau ada saran-saran buat teman-teman di BOS, di Business Operational Support dulunya HC ya, program-program, training-training boleh silakan diinfokan supaya kita ya sama-sama berkembang di PT Komtelindo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Yeay.